Sahabat Kristus, salam damai sejahtera dalam kasih-Nya. Senang sekali bisa berjumpa saudara-saudara kembali pada hari ini. Kini mari kita bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Allah melalui firman-Nya yang akan kita renungkan bersama. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Yesaya pasal 25 ayat 1. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu mau memelihara dan membimbing kami. Kami menyadari kelemahan kami, oleh karena itu kami minta terus kebesaran dan kasih-Mu untuk bisa menolong kami memahami semuanya. Ya Bapa, tolonglah kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Inilah Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudaraku semua, sahabat Kristus yang suka mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Sahabat Kristus, wajar jika kita memiliki rencana dan keinginan dalam hidup, kan? Banyak yang kemudian begitu sungguh-sungguh lalu membuat langkah-langkah untuk mencapainya. Itu tentu sangat-sangat baik. Berarti kita memahami apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Namun, bagi saudaraku yang telah memiliki pengalaman, nah ini dapat menjadi pelajaran ya untuk kalangan anak dan para muda. Kita juga memahami bahwa dalam perjalanannya mewujudkan apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita, semuanya tak selalu berjalan mulus. Ada saja hambatan dan halangan yang terjadi. Itu semua bagai percikan api yang bisa mengejutkan. Percikan api ini dapat menyakiti diri kita, ataukah ini itu dapat dipakai menjadi sarana untuk memasak. Sahabat Kristus, kemampuan bagaimana menyikapi api itu akan berhubungan dengan bagaimanakah kita menerima bahwa diri ini dan sekitar kita itu sebagai sosok-sosok yang tidak sempurna, sehingga dengan kerendahan hati kita dapat menerima semua halangan itu. Tanpa penerimaan dan pengakuan kesadaran penuh bahwa semua halangan itu memang ada di hidup kita, kita hanya akan menjadi orang-orang yang terus tersakiti dan malah juga bisa menyakiti sesama, sahabat, bahkan juga keluarga kita. Jadi sahabat Kristus, mari kita memuji kepada Allah. Kita umatnya memiliki tempat untuk mengharap dan mengandalkan, yakni kepada Tuhan Allah. Dalam kutipan ayat tadi, kita diajak untuk menyadari bahwa kesusahan akibat dari diri yang terlalu berharap kepada manusia, itu konteksnya ya, yang tidak sempurna itu karena ada kejadian di sekitar mereka dan berhadapan dengan ketidaksempurnaan orang-orang yang ada di sekitar mereka, itu dapat mendatangkan kekecewaan. Kita diajak untuk berharap dan mengandalkan Tuhan di tengah sikap dan perbuatan manusia di sekitar yang mengecewakan. Mengapa? Karena Tuhan Allah lah yang menguasai semuanya. Dia mengatur semuanya, mengatur seluruh isi dunia ini. Bahkan dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku,
maka kita dapat berkata bahwa segala yang pahit itu tidak lepas dari rancangan Tuhan Allah yang telah ada sejak dahulu kala. Sebagai bagian dari buatan pekerjaan tangannya, kemudian kita dapat melihat bahwa segala tantangan itu malah menjadikan kita atau malah menjadikan api yang menerangi, membangkitkan dan menyemangati kita untuk melihat dalam terang atau untuk memulai pekerjaan baik atau dan untuk melanjutkan pekerjaan baik yang sudah ada. Sahabat Kristus, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak, dengan pengharapan kepada Tuhan, kita dapat menemukan betapa berharganya kita yang diciptakannya ini dan yang berada di sini kini itu untuk menjadi sosok-sosok yang memberi pengaruh yang baik yang Tuhan Allah kehendaki bagi sekitar kita. Nah, dalam pengharapan dan iman kita kepada Tuhan Allah, sahabat Kristus, kita dimampukan untuk mengolah, mengendalikan segala halangan dan rintangan hingga berbuahkan kebaikan, kasih, dan rahmat dari Allah. Sahabat Kristus, kiranya kita terus dapat memberi diri agar dikuasai oleh pengharapan iman kepada Tuhan dan dimampukan untuk membawa pengharapan iman dan kasih kepada sesama. Tuhan menolong saudara-saudaraku sekalian, sahabat Kristus, semua kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh kami mau mengandalkan Engkau, supaya di tengah-tengah kebaikan atau bahkan halangan dan hambatan kehidupan kami melihat, kami dimampukan untuk melihat dan mengetahui dan mengenal bagaimana Tuhan menempatkan kami, bagaimana Tuhan memiliki kekuasaan, bagaimana Tuhan tempat kami berharap dan bersandar akan menolong kami. Kami mohon Tuhan, kiranya dengan tangan pengasihan-Mu yang lembut dan dengan kekuasaan-Mu, kami dimampukan untuk bekerja sesuai dengan kehendak-Mu setiap waktu untuk menyebarkan kasih kami kepada sesama seperti kepada Tuhan. Tuhan, inilah pengharapan kami. Kuatkanlah, berikanlah kami penghiburan, dan berikanlah kami kemampuan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami memohon. Amin. Sahabat Kristus, sampai jumpa kembali.